Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman dari yang sudah membawa pujian hari ini. Saya boleh buka masker ya, saya aman ya. Haleluya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bapak di tempat ini. Apa kabar Bapak Ibu baik-baik hari ini? Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tapi selalu ya, dimanapun di tempat kursi paling depan selalu kosong. Ya, selalu milihnya di belakang. Padahal di depan lebih nyaman, bukan ya? Di depan lebih enak ya. Ya, enggak apa-apa. Baik, hari ini kita percaya bahwa Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Ya, hari-hari ini Tuhan ajar kita untuk kita terus mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ya, minggu lalu di tempat ini juga sudah disampaikan bagaimana kita berdisiplin tentang doa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan bahwa sangat penting banget buat setiap kita bahwa yang namanya kita sebagai murid sejati secara intensional membangun manusia rohani kita dengan disiplin-disiplin rohani. Nah, apa yang dimaksud dengan intensional? Artinya Bapak Ibu dengan konsisten, dengan niat yang disengaja, ya, dengan secara khusus kita mempersiapkan diri kita. Ya, untuk terus membangun disiplin-disiplin rohani di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang namanya mendisiplin kita itu sangat penting. Karena di saat kita mendisiplin diri kita ada kaitannya bagaimana kita menyangkal diri kita. Ya, menyangkal kedagingan kita, menyangkal hawa nafsu kita. Karena untuk mendisiplin diri tentunya tidak mudah, perlu terus dilatih, ya, perlu setiap hari terus dilatih terus menerus ya. Saya nggak fokus yang di up in out karena kita sudah sering dengar, tetapi ini salah satu cara bagaimana Bapak Ibu dan saya terus belajar setiap hari membangun disiplin-disiplin rohani. Kenapa kita perlu membangun yang namanya disiplin-disiplin rohani. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Yesus sebagai Tuhan itu pun juga membangun disiplin-disiplin rohani setiap hari. Nah, disiplin-disiplin rohani adalah sarana kasih karunia Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ini sudah kita sering dengar bahwa sarana kasih karunia Allah adalah hal-hal yang melalui kasih karunia-Nya bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Karena kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita, mendidik kita, melatih kita. Yang kita nggak bisa lakukan, tetapi Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu setiap hari harus terus melatih dan melatih, mendisiplin diri kita untuk kita mendapatkan kasih karunia ya. Beberapa waktu yang lalu kayak dia sempat sampaikan contoh tentang kasih karunia, yaitu kan bagaimana kita membeli sebotol minuman itu sudah plus dengan sedotannya. Tetapi ada bagian kita supaya kita mendapatkan isinya. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Nah, untuk kita membangun disiplin-disiplin rohani tanpa pertolongan Roh Kudus kita enggak mampu Bapak Ibu. Ya, tanpa pertolongan Roh Kudus kita enggak bisa lakukan, dan oleh sebab itu ada bagian kita dan ada bagian Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Karena Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong setiap kita. Ya, Roh Kudus akan melatih kita melalui disiplin-disiplin rohani, melalui ujian-ujian iman, melalui pencobaan-pencobaan yang Tuhan luaskan, yang Tuhan izinkan supaya kita menang terhadap situasi, kondisi di dalam disiplin-disiplin rohani. Saya percaya ya, Tuhan membawa kita, Roh Kudus membawa kita mengalami pencobaan, ujian-ujian. Bapak Ibu kalau mengalami ujian bersyukur, karena sesungguhnya kita akan naik kelas. Amin. Kita akan dibawa semakin mengenal Dia, akan semakin bertumbuh di dalam Dia. Nah, oleh sebab itu, salah satu hal yang menghambat
atau menghalangi pertumbuhan manusia rohani kita adalah apa? Ketergesaan. Ya, ketergesaan itu sangat menghambat yang namanya pertumbuhan rohani kita. Nah, jangan berpikir ini hal yang biasa. Tetapi kalau kita membiarkan ya ketergesaan kita, kesibukan kita, pada akhirnya ya kita nggak punya waktu. Pada akhirnya kita akan dibuat terlalu sibuk dan akhirnya akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Nah, setiap kita Bapak Ibu, setiap kita punya yang namanya kesibukan, betul ya? Semua orang pasti punya kesibukan ya. Di situ dituliskan Bapak bahwa yang namanya kesibukan itu ada yang pertama kesibukan yang wajar. Yesus pun juga sibuk setiap hari ya. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia berjalan keliling ya. Sama, Yesus setiap hari juga punya kesibukan, tetapi itu masih kesibukan yang wajar. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 14 ayat 13 dan selanjutnya ya. Di situ bagaimana Yesus punya kesibukan tersendiri. Tetapi bahwa kesibukan itu masih hal yang wajar. Yang kedua adalah kesibukan yang tidak wajar ya. Kesibukan yang terlalu sibuk. Ya, banyak orang di sini termasuk kita juga ya, kita terlalu sibuk, kadang-kadang ada kesibukan yang enggak wajar. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mungkin bisa melayani ya. Kita banyak kesibukan sehingga kita tidak punya waktu. Sehingga waktu begitu menyita kita saking sibuknya ya. Dari pagi sampai malam bekerja nggak punya waktu dan akhirnya yang terjadi adalah mengalami apa? Kelelahan. Kita harus seimbang Bapak Ibu. Ya dalam kesibukan kita, hal-hal di mana kita harus memilah dan memilih. Ya, memilah dan memilih apa yang menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan kita ya. Yesus itu sibuk tetapi kesibukannya menghasilkan sesuatu yang besar. Tetapi kadang-kadang kita terlalu sibuk tapi kita sesungguhnya mengerjakan banyak hal yang tidak maksimal. Nah, mengapa kita terlalu sibuk ya? Karena yang pertama ya seringkali kita melakukan semua hal yang kita anggap perlu. Semua kita kerjakan ya, semuanya kita kerjakan, bahkan di dalam melayani pun ya kita semua mahadir ya, di mana-mana kita ada. Di mana-mana ada kita gitu ya, artinya bahwa banyak kesibukan yang melakukan semua hal yang kita anggap itu perlu semua kita lakukan. Sehingga kita enggak punya waktu, itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin menyenangkan semua orang. Nah, ini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, seringkali orang yang sungkanan, ya termasuk saya dulu kalau sekarang sudah lumayan ya. Yang termasuk saya seringkali kita sungkan sama orang lain, enggak enakan sama orang lain. Diminta sharing di sini iya, diminta bawa puji-pujian iya, diminta itu semua kita ambil. Ya, karena enggak enak kalau nolaknya, sungkan, apa kata orang nanti, kan begitu ya. Bukan apa kata Tuhan. Seringkali kita lakukan seperti itu, kita enggak menyadari, akhirnya kita terlalu sibuk karena susah berkata tidak. Ya, susah berkata enggak. Ya, ada yang senyum-senyum mungkin mengalami juga ya. Harus apa? Memilih dan memilah. Ya, yang berikutnya adalah tuntutan pekerjaan. Nah, kadang-kadang juga hal ini harus waspada dan harus hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang bisa melakukan apapun dan akhirnya semua ditumpuk sama dia dan susah juga menolak. Ya, ini dan itu dan segala macam, ya mentang-mentang punya kapasitas, dikasih semua iya aja, diterima aja. Tetapi pada akhirnya kita mengalami yang namanya kelelahan Bapak Ibu. Kita mengalami apa? Yang namanya mengalami ketergesaan itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah
tidak punya tujuan hidup yang jelas. Artinya apa? Kita nggak bisa mengatur mana yang prioritas, mana yang enggak. Semuanya kita kerjakan. Sedangkan kita tahu di tempat ini Pak Lukas ya penatua kita selalu sampaikan bahwa ada satu prioritas yang penting dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa kita hidup? Kita mengerjakan misinya Bapa. Kita mengerjakan misinya Bapa, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Karena seringkali kita sibuk sehingga kita lupa hal yang ini, sehingga tujuan hidup kita enggak jelas kemana-mana. Makanya kita harus belajar prioritas, mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang boleh, mana yang enggak. Harus belajar berkata berani, berkata tidak. Ya, memang enggak gampang Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus belajar. Yang berikutnya apa? Yang membuat kita terlalu sibuk apa? Sibuk dengan gadget. Ya. Banyak hal-hal yang seperti ini kalau kita enggak sadari Bapak Ibu, ini juga menyita waktu kita. Zaman sekarang, bangun tidur apa yang kita lakukan? Buka WA, buka SMS, buka Facebook, buka Instagram dan semuanya. Dan sampai malam membalas ya, pagi, siang, sore kerjaannya membalas WA yang harusnya bisa ditunda dilakukan malam hari. Dan kalau kita lakukan itu karena kita disibukkan ya, pagi-pagi yang seharusnya kita datang sama Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar buka yang kita bangun tidur yang dibuka apa? WA. Tapi kalau kita bangun tidur kita ikut misbah ya Bu Emilia, kita ikut misbah, kita buka Zoom ya. Jadi kita harus punya prioritas. Jadi apa yang menjadi dampak kalau kita kesibukan-kesibukan kita terlalu ya orang tua sibuk dengan gadget kita, coba tolong ditayangkan ya. Ada contoh sederhana Bapak Ibu, dampaknya kecil ya tulisannya ya. Dampak yang pertama, jadi orang tua akan lebih mudah stres. Ya, karena ketika kita membuka gadget setiap pagi, melihat berita-berita yang mungkin enggak membangun iman kita, dampaknya yang pertama membuat kita semakin stres. Ngelihat semua harga-harga naik, berita-berita yang tidak membangun, yang menakutkan, dan akhirnya membuat dampak buat kita ada stres. Dan yang kedua adalah memberi contoh yang buruk untuk anak-anak kita. Ya, orang tua Bapak Ibu ya, bersyukur saya enggak menjadi orang yang tidak suka dengan yang namanya media buka-buka. Ya sesekali doang, tapi saya enggak main yang namanya Facebook dan segala macam ya. Karena itu akan membuat contoh, membawa dampak buruk buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita tuh kan melihat model apa yang orang tua lakukan. Ya, apa yang orang tua lakukan menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah video gitu ya. Makanya kalau nasihatin anak jangan main gadget, sedangkan orang tua sendiri main gadget, apakah bunyi omongan kita? Ya, nasihatin anak apakah anak dengar? Ya, mama sendiri main gadget, papa sendiri sibuk dengan gadgetnya. Sekalipun kadang-kadang alasannya, oh ini masalah kerjaan. Kadang-kadang begitu ya. Oh ini masalah hal yang penting buat pelayanan. Tetapi apakah anak tahu? Enggak Bapak Ibu. Ya, boleh sesekali hal yang penting. Boleh, tetapi jangan sampai kita dikuasai dan akhirnya kita enggak membawa anak-anak kita semakin mengasihi Tuhan. Tetapi semakin mengasihi gadget. Hari-hari ini sangat tidak mudah mendidik anak-anak ya. Kebetulan anak saya juga masih 9 tahun. Dan waktu zaman pandemi kemarin kan juga mau nggak mau sekolah di rumah online. Ya kalau kita orang tua nggak membatasi, ya nggak memberikan contoh, anak kita akan kebablasan juga. Jadi memberi contoh yang buruk. Yang berikutnya apa? Ya kita nggak punya waktu quality time bersama dengan keluarga karena masing-masing sibuk. Ya anak pegang HP, papa pegang HP, orang semua pegang HP. Jadi di rumah nggak ada komunikasi. Yang seharusnya waktu kumpul pulang kerja di rumah, itu waktu bagaimana kita berkumpul, berkomunikasi dengan anak, dengan orang tua, itu hal yang penting. Ya, saya sesibuk apapun kalau pulang ke rumah, harus menyempatkan diri main sama anak-anak. Kadang-kadang
Orang tua kan ya umur kayak saya, kadang-kadang disuruh nari, disuruh baca, manakan, ikutin aja. Karena waktu buat dia itu hal yang penting gitu ya. Kadang-kadang dia yang ngajari kayak main drum dan segala macam ya, main apapun ya udah kita ikutin aja. Karena ini waktu sepertinya buat orang tua buang-buang waktu. Tetapi buat anak penting gak Bapak Ibu? Quality time itu sangat-sangat penting. Jangan digantikan hubungan kita dengan keluarga. Digantikan dengan media yang akan merusak hubungan kita. Karena secara nggak sadar pelan-pelan ya itu akan dirusak hubungan kita dengan keluarga. Nah itu dampaknya. Yang berikutnya apa? Ya, kita akan membuat dengan anak akan semakin punya waktu yang sangat berkurang akhirnya nanti. Karena banyak hal-hal yang tersita karena kesibukan-kesibukan kita dengan main gadget ya. Yang berikutnya apa? Anak-anak berperilaku ya berganti sangat negatif ya. Yang kita lihat hari-hari ini ketika anak mulai ketergantungan, orang tua mulai ketergantungan ya, secara emosi pasti nggak baik. Secara respon pasti juga nggak baik. Ini hal-hal yang saya tampilkan di sini adalah contoh-contoh yang nyata yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Anak merasa kalah saing dengan HP sama orang tua. Anak kalah saing. Ya orang tua lebih memilih tadi kan, memilih balasin WA. Memilih buka-buka Facebook, membuka-buka, apalagi saya nggak tahu lah ya, karena saya nggak agak gaptek ya, saya nggak tahu. Tetapi kadang-kadang anak merasa kalah saing karena orang tua lebih memilih. Ya, lebih memilih gadget kita dibanding hubungan dengan anak ya. Apalagi Bapak Ibu ya, akhirnya menghambat perkembangan sosial anak itu terjadi. Jadi anak nggak punya teman ya, akhirnya karena saking asiknya itu akan menghambat dia kuper nanti ya. Nanti kuper tiap hari cuman mainnya sama HP, diajak kemana-mana nggak mau. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Saya nggak perlu saksikan waktu nggak ada, tapi banyak di tengah-tengah kita yang akhirnya anak cuman mengurung di kamar. Ya, cuman main game setiap hari dan dampaknya dia nggak punya teman. Dan apalagi, ya anak-anak merasa sedih, kesal, ya karena merasa semuanya yang dilakukan nggak ada dukungan dari orang tua. Nah ini dampak-dampak yang terjadi ketika orang tua ya sibuk dengan gadget kita. Nah dampak terlalu sibuk selanjutnya ya. Dampak terlalu sibuk Bapak Ibu yaitu mengalami yang namanya sangat-sangat kelelahan ya. Kalau bahasa Inggrisnya burnout ya. Jadi mengalami sangat kelelahan. Orang yang terlalu sibuk itu mengalami yang namanya kelelahan. Terlalu sibuk pelayanan pun juga mengalami kelelahan ya. Makanya tadi saya bilang kita butuh waktu untuk ambil waktu pribadi. Ada waktu-waktu khusus bagaimana kita juga perlu mengambil waktu beristirahat. Supaya jangan sampai kita mengalami kelelahan. Yang kedua adalah dampak terlalu sibuk kita mudah emosional. Ya betul atau betul? Saking sibuknya kadang-kadang sampai di rumah gitu ya. Kalau badan sudah capek, ya diajak ngomong pasangan, ya diajak ngomong istri saya di belakang tuh ya. Kadang-kadang saya mengalami, kalau lagi sibuk pelayanan, capek kerja, ya kadang-kadang agak sensi, emosional, nggak bisa mengontrol kadang-kadang, itu terjadi. Jadi Bapak Ibu ini peringatan-peringatan buat setiap kita kalau kita terlalu sibuk. Yang kedua adalah mengabaikan atau cuek, ya kita merasa nggak peduli sama orang istri ngomong apa kita diemin. Suami lagi ngomong apa diasik istri kita asik main HP. Iya tapi nggak nyimak gitu ya. Nah itu juga bahaya, harus hati-hati ya. Hidup dalam ketergesaan, semua selalu maunya buru-buru karena sibuk semuanya ya. Semuanya apalagi di kota Jakarta sekarang ya, kalau kita nggak hati-hati kita bisa kejebak di dalam kesibukan demi kesibukan yang terjadi. Dan akhir dampak yang lain adalah mengorbankan orang-orang yang terdekat yang kita sayangi. Kita korbankan, gak ada waktu buat orang lain. Sesibuk apapun Bapak Ibu ya, kita harus punya waktu buat keluarga. Waktu mama saya masih hidup, mama saya udah gak ada,
Sekalipun saya beda kota, beda tempat tinggal, jauh. Tetapi sesibuk-sibuknya apapun, saya harus kontak. Seminggu berapa kali saya harus telepon buat orang tua saya. Saya punya waktu buat anak, karena kita nggak akan pernah bisa mengulangi waktu yang sudah kita lewati. Jadi jangan sampai kita karena sibuk kita korbankan orang-orang yang terdekat kita, orang-orang kita kasih, termasuk suami, istri atau anak atau orang tua kita abaikan. Jadi hari ini adalah banyak hal yang Tuhan mengerjakan. Jadi ada satu tayangan video, mungkin video pendek boleh tayangkan ya, akibat dampak terlalu sibuk. Kita mau saksikan sama-sama. Adakah di belakang? Ya, kita dengar sebentar. Anak-anak mengatakan waktu saya butuh, di mana mama, di mana papa waktu itu. Suaranya tidak ada. Apa yang terpenting bagi anak-anak, saya pikir bukan anak-anak aja, semua orang, kita adalah waktu. Ketika kita mengatakan kita mencintai seseorang tapi kita tidak memberikan waktu, guna nggak Bu? Misalnya punya pacar, saya sayang kamu, tapi gue sibuk banget, masa teks aja nggak bisa? Atau call aja berapa menit aku udah kangen gitu. Anak-anak juga akan mengatakan yang sama, saya kangen dengan mama, saya kangen dengan papa. Seberapa sih sibuknya kamu kerja gitu? Kalau kamu benar-benar mencintai anak kita, kita akan memberikan apa yang paling berharga, waktu. Nah, waktu jalan terus dan nggak bisa balik lagi. Seandainya waktu bisa terulang, ibu akan minta apa dari orang tua? Berharap apa? Apa yang ingin saya ubah? Kalau bisa, mama papa ada di sana bersama dengan saya. Mengelewati waktu-waktu saya sedang nangis sendirian, waktu saya kesepian, ya toh, itu yang dialami remaja toh. Kenapa mereka lari ke gadget? Apa sih yang membuat mereka begitu tertarik dengan komunitas di dunia maya itu? Game online, friends, teman yang bisa menyediakan waktu bermain dengan mereka. So di mana orang tua waktu itu? Sibuk? Orang tua sibuk dengan gadgetnya sendiri. Lalu apa yang orang tua bisa lakukan? Berikan waktu untuk anak-anak, sesuatu yang sangat mereka rindukan, karena nggak bisa kembali lagi. Ketika mereka udah kuliah, nggak berada di samping kita masih berharap, oh kok nggak telepon mami ya, mereka mungkin akan bilang waktu saya ada di samping, saya telepon mama, telepon papa, gue lagi sibuk. Itu kan yang terjadi. Orang tua tidak perlu merasa heran kalau misalnya waktu anaknya udah besar mengatakan waktu mereka, kok kalian nggak temenin saya ya? Anak-anak mengatakan waktu saya butuh, di mana mama, di mana papa waktu itu. Oke. Jadi video ini mengingatkan kita Bapak Ibu, kalau kita mengasihi keluarga, berikanlah waktu. Kalau kita mengasihi Tuhan, berikan waktu yang terbaik. Karena kita sadar kita nggak bisa mengulangi waktu yang sudah kita lewati. Nah, bagaimana agar kita tidak hidup dalam ketergesaan? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus praktek yang namanya disiplin-disiplin rohani. Ya, ada 4 contoh, tapi saya cuma mengambil satu. Yang pertama, bagaimana kita disiplin berdiam diri. Ya, dan kedua, kita ambil sabat ketika kita kesederhanaan kita. Yang keempat adalah memperlambat ritme waktu kita. Yang pertama saya mau sampaikan bagaimana kita mengambil waktu berdiam diri. Adakah Bapak Ibu hari-hari ini disibukkan dan sehingga kita nggak punya waktu tenang di dalam hadirat Tuhan? Saya ingat waktu saya membaca ini, ingat kisah Maria. Ya, ketika Maria bertemu dengan Yesus dan waktu itu kisah Marta dan Maria. Maria memilih dikatakan dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Maria memilih memberikan yang terbaik. Berdiam diri di hadirat Tuhan itu sangat penting buat kita semuanya Bapak Ibu. Sesibuk apapun kita harus punya waktu secara pribadi datang sama Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan, mengizinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita.
Kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak dapat kekuatan apapun. Karena firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Tetapi tadi karena kita terlalu sibuk, seringkali kita nggak punya waktu secara pribadi. Kita nggak punya waktu datang sama Tuhan secara pribadi. Nah, hari-hari ini biar ini terus menjadi evaluasi buat setiap kita, ya. Karena waktu saya akan ngebut sedikit, ya. Dan ada satu pernyataan dari salah satu seorang hamba Tuhan yang luar biasa, John McConnell, dikatakan apa? Dosa dan kesibukan keduanya memiliki efek yang persis sama. Mereka memutuskan hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, bahkan dengan jiwa kita sendiri. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, hal yang sangat penting. Karena kesibukan kita akhirnya memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Menjauhkan kita dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dengan sesama, dengan keluarga orang-orang terdekat kita. Itu sangat fatal Bapak Ibu. Kalau kita terlalu sibuk, akhirnya memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita enggak punya waktu lagi dengan Tuhan. Kita enggak punya waktu bersama dengan Tuhan karena terlalu sibuk dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan ini terjadi. Jangan biarkan kita harus memulai mendisiplin diri kita. Mengambil waktu pribadi. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan berarti enggak melakukan apapun Bapak Ibu. Karena yang dikatakan apa? Daud pun mengambil waktu, ya, di saat-saat dia sibuk, dia mengambil waktu sela. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur, ada waktu-waktu khusus, waktu pribadi dengan Tuhan. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin berdiam diri dan menyendiri, ya? Disiplin berdiam diri adalah tidak berbicara sementara secara intensional. Secara pribadi Bapak Ibu bahwa kita harus mengambil waktu sendiri berdiam diri. Artinya apa? Ya, bukan hanya waktu di saat kita di mezbah pagi kita sudah cukup. Belum. Mezbah pagi nggak bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di mezbah pagi adalah secara korporat. Tetapi bagaimana kita mempunyai waktu berdiam diri yang namanya koramdio itu kan sepanjang hari. Dimanapun kita ada, ya Bapak Ibu kita bisa mengambil waktu tenang. Saya kasih contoh ya, ini karena waktu ya agak sedikit mepet ya. Jadi saya pribadi Bapak Ibu ya karena sudah dilatih. Kadang-kadang dalam waktu perjalanan saya ke kantor kan jalan kaki, rumah saya kan dekat ke sini. Kadang-kadang maaf kata di saat saya sedang di kamar mandi Tuhan banyak berbicara. Ya, karena sudah dilatih, sudah disiplin, Tuhan bisa bicara kapanpun dimanapun Anda. Dan satu kali di saat saya di kamar mandi Tuhan tiba-tiba Tuhan ingatkan satu nama, tiba-tiba saat itu juga saya diminta untuk mendoakan nama itu. Dan ketika saya taat, dan ketika saya ketemu dengan orang itu saya sampaikan, ada apa dengan kamu? Saya diingatkan Tuhan untuk mendoakan kamu. Dan orang itu menangis dan dia lagi punya masalah yang besar. Jadi kadang-kadang dimanapun Tuhan bisa berbicara. Amin. Tuhan bisa berbicara, makanya kita perlu mendisiplin diri, mengambil waktu ya secara intensional, secara kita sengaja. Bukan masalah berapa lamanya. Ya, bisa 5 menit, 10 menit, tapi di mana kita membiarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Adakah Bapak Ibu hari-hari ini masih melibatkan Tuhan dalam hidupmu? Adakah dengan kesibukanmu hari-hari ini sehingga enggak pernah dengar suara Tuhan lagi? Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Dan yang kedua, disiplin menyendiri adalah disiplin di mana kita secara spiritual menarik diri secara sukarela, ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak. Kita tenang di dalam hadirat Tuhan, Tuhan mau ngomong apa. Nah, berikutnya, mengapa kita perlu disiplin berdiam diri dan menyendiri? Ya, poin yang pertama ya, untuk mengikuti teladan. Bahwa Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia sebagai Tuhan, dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Kalau kita banyak ayat yang meneguhkan, bahkan dikatakan pagi-pagi benar.
Yesus selalu menyiapkan waktu datang sama Tuhan. Dan Matius 14:23 juga di situ dikatakan bahwa dia memberikan waktu berdoa secara sendiri. Ke bukit dia berdoa tanpa diganggu oleh siapapun juga. Jadi mengapa kita perlu disiplin berdiam diri? Yesus sebagai Tuhan pun memberikan contoh, memberikan teladan buat setiap kita. Dan yang kedua, mengapa kita perlu disiplin berdiam diri? Yang kedua, yaitu untuk meminimalkan gangguan dalam doa kita, untuk mendengarkan suara Tuhan seperti yang dilakukan Nabi Habakuk. Dikatakan Habakuk 2 ayat 1, aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Menanti-nantikan Tuhan, itu sangat penting. Jadi buat saya pribadi, ketika mezbah, ya sudah 2 tahun ini, jadi mezbah kami terlalu pagi Bapak Ibu ya. Karena jam 4.45 sudah mulai, jam 4 saya sudah bangun. Setiap hari sepanjang udah 2 tahun lebih ini. Tetapi saya nggak mau puas cukup di situ. Selesai mezbah, sebelum saya berangkat kantor, saya merenungkan firman. Saya membaca saat teduh, bagaimana Tuhan mau ngomong apa, dan saya mulai menjurnal. Dan apa yang saya dapatkan, saya bagikan kepada teman-teman kompak saya. Jadi harus punya waktu. Sekali lagi bahwa mezbah pagi itu penting, tetapi mezbah pagi nggak menggantikan. Nggak bisa menggantikan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan berikut yang ketiga, mengapa kita perlu disiplin berdiam diri? Yang ketiga, sebagai ekspresi penyembahan, ekspresi iman kita kepada Tuhan. Dalam Zakaria 2:13, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Kalau kita perhatikan semua nabi-nabi yang tertulis dalam Alkitab selalu punya waktu berdiam diri. Datang sama Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dikatakan ya. Daripadanya keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau Tuhan sebagai batu karang Bapak Ibu dan saya. Kalau Tuhan sebagai penjuru dalam hidup kita. Adakah waktu-waktu kita datang secara pribadi dengan Dia? Kalau kita menganggap Tuhan itu sebagai batu karang teguh kita. Kalau hanya dekat Allah saja hati kita tenang. Kenapa kita nggak datang sama Tuhan? Kenapa kita gampang panik? Kenapa kita gampang khawatir? Tetapi jawaban satu, hanya dekat Allah saja. Hatiku tenang. Hanya Tuhan yang sanggup membuat kita tenang Bapak Ibu. Bukan apa yang kita miliki, bukan suami, bukan orang tua, bukan anak. Tetapi dikatakan hanya dekat Allah saja. Hatiku tenang karena daripadanya lah keselamatanku. Amin. Jadi hanya dekat kepada. Yang keempat adalah kenapa dan mengapa kita perlu mendisiplin diri berdiam diri. Ya. Poin yang keempat, mencari keselamatan dan pertolongan dari Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya. Ratapan 3:24, Tuhan adalah baik. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi dari contoh-contoh di dalam Alkitab, contoh-contoh yang saya mau sampaikan hari ini, itu hal yang sangat-sangat penting bagaimana yang namanya nabi-nabi yang tertulis dalam Alkitab selalu datang berdiam diri mencari Tuhan. Poin yang kelima, mungkin poin yang terakhir ya. Supaya kita dipulihkan secara jasmani dan rohani. Karena ketika kita mengambil waktu berdiam diri, secara jasmani kita dipulihkan, secara rohani kita dipulihkan ya. Kalau buat saya pribadi, bagaimana saya jasmani saya pulih ya. Saya punya waktu kalau misalnya pulang kerja sampai saya mau berdiam diri, saya tiduran aja sejenak. Sehingga saya punya waktu khusus istirahat, nggak mau diganggu. Ketika jasmaninya saya sehat, otomatis ya, rohani pun juga kita akan sehat.
Ya, rohani pun kita akan dipulihkan, rohani pun kita akan diberikan semangat yang baru. Ya, dalam Markus 6 ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, hari-hari ini kita perlu waktu datang sama Tuhan secara pribadi. Jangan biarkan kesibukan-kesibukan kita menyita kita banyak hal. Ya. Slide yang terakhir, dan saya mengundang tim musik boleh maju ke depan. Jadi bagaimana cara mendisiplin diri dan berdiam diri? Yang pertama, kita harus namanya retret sekejap, mengambil waktu sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan, sendiri tanpa diganggu oleh apapun. Banyak yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Banyak yang bisa kita lakukan. Memberikan contoh teladan yang baik seperti tadi Maria katakan. Maria memilih memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Maria memilih waktu duduk diam di kaki Tuhan. Ya, nggak salah kan kisah Maria dan Marta. Marta pun nggak salah sebetulnya. Tetapi yang salah karena Marta terlalu sibuk. Marta banyak dikuasai dengan kekhawatiran. Tetapi Maria memilih yang terbaik di hadapan Tuhan. Maria memilih artinya mengambil keputusan, menyiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu hari ini mau memilih hal yang mana? Adakah waktu-waktumu secara pribadi datang sama Tuhan? Dalam kondisi hari-hari ini, bagaimana dengan Bapak Saudara hari-hari ini? Dalam berdiam diri di hadapan Tuhan, minggu-minggu ini apakah ada waktu untuk Tuhan? Apakah minggu-minggu ini, hari-hari ini yang kau lakukan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hari-hari ini, minggu-minggu di tengah segala kembalinya kesibukan kita, semua sudah normal, semua kesibukan kita hari-hari ini. Namun dari semua penjelasan yang saya sampaikan, yang saya simpulkan hari ini, kita sadar kita perlu Tuhan. Amin. Kesimpulan semua yang saya ungkapkan dan sampaikan hari ini, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu duduk diam, tenang di hadirat Tuhan, punya waktu di hadirat Tuhan. Tentunya Bapak Ibu pernah mengalami dan punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika mendengar suara Tuhan, saya percaya itulah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Sekali lagi dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana siang hari ini kerinduan Bapak Ibu akan Tuhan? Biarkan saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengambil waktu secara pribadi. Mari siang hari saya mengajak Bapak Ibu berdiam diri sejenak. Biar izinkan memiliki jiwa kita yang haus. Jiwa kita yang rindu akan Tuhan. Ada satu pujian yang mengungkapkan bagaimana kita memiliki kerinduan, kehausan akan Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu. Yes Tuhan. Ya Allah yang
kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Biar siang hari ini saudara, pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Biarkan hatimu tenang. Biarkan kau tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan. Biar hari ini kau menanti-nantikan Dia. Ambil waktu secara pribadi, tanggalkan semua hal yang merintangi, yang menghalangi engkau untuk bisa mendengar suaranya. Tanggalkan semua kesibukanmu sejenak. Tetapi hari ini Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Tuhan sedang berurusan secara pribadi dengan engkau. Mari angkat pujian sekali lagi. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Haleluya Tuhan. ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Biar lagu ini saudara boleh menjadi setiap kerinduan hati kita. Biar lagu ini boleh menjadi doa kita. Bahwa sungguh-sungguh jiwa kita haus. Jiwa kita sungguh-sungguh rindu akan Dia. Karena Dialah sumber kekuatanmu. Dialah sumber kehidupanmu. Dialah batu karangmu yang teguh. Karena bersama Dia engkau tidak akan pernah goyah. Hari ini saya berikan kesempatan saudara, pejamkan mata saudara.
Ambil waktu beberapa detik ke depan ini. Buka telinga rohanimu supaya Tuhan berbicara. Buka hatimu supaya dalam hatimu Tuhan nyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Buka telingamu supaya engkau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Biar hari ini Tuhan nyatakan kekuatannya, damai sejahteranya kau rasakan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Kami boleh merasakan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan Tuhan di saat kami tinggal tenang. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di saat kami tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun goncangan-goncangan terjadi, tetapi saya mau katakan kami punya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kami tidak akan digoyahkan Tuhan, karena kami punya batu karang yang teguh, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan. Biar ini kami lakukan. Bukan karena kebiasaan kami. Bukan karena agamawi kami. Tapi hari ini kami mau lakukan dengan pengertian yang benar Tuhan. Kami mau lakukan dengan iman kami. Karena kami percaya. Bagaimana 2000 tahun yang lalu. Kau memberikan hidupmu buat kami. Kau memberikan hidupmu, menyerahkan hidupmu. Supaya setiap kami tidak mengalami kebinasaan. Tetapi supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Dan biar siang hari ini, sebelum kami akan makan dan minum perjamuan hari ini Tuhan. Ampuni kami. Kalau ada pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan. Kalau tanpa kami sengaja kami sudah menghakimi orang lain. Kami menilai orang lain, merasa diri kami lebih baik. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kau layakkan kami. Mari angkat roti di tangan kananmu saudara. Di saat kau memegang roti di tangan kananmu hari ini. Apa yang saudara bayangkan? Apa yang saudara renungkan hari ini? Kristus sudah memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya, menggantikan engkau. Dia bukan hanya menyelamatkan engkau, tetapi supaya kita ada di dalam kerajaannya. Supaya kita hidup di dalamnya. Dan kita melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah terpecah-pecah buat kami. Dan kalau sebentar kami akan makan ini Tuhan, biar ini boleh menjadi titik kontak iman kami kembali kepadamu. Mari saudara makanlah dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita mau angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Hal yang sama di saat kita memegang cawan anggur hari ini. 2000 tahun yang lalu darahnya tercurah di atas kayu salib.
darahnya menyucikan, melayakkan kita. Darahnya mengampuni dosa-dosa kita. Karena tanpa kematian Yesus, tanpa darahnya dicurahkan di atas kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kau berikan kami kesempatan untuk mengingat kembali apa yang sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu buat kami. Terima kasih buat darah-Mu. Dan sebentar kami akan minum ini, biar ini boleh menjadi titik kontak iman kami kembali. Mari saudara minumlah dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Tapi kami belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami mau belajar mengambil waktu secara pribadi untuk berdiam diri, menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati seluruh jemaat-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada siapa? Memberkati. Telah dibuka kelas parenting untuk Bapak Ibu yang memiliki anak umur 6 sampai 12 tahun. Kelas parenting akan dimulai di bulan September di tanggal 18 dan 25 dan di bulan Oktober tanggal 2, 9 dan 16 pukul 9.30 hingga pukul 11. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Desi di nomor telepon 0815 8859 613. Untuk pendaftaran, silakan langsung scan kode pendaftaran yang tertera. Musim kehidupan anak yang menentukan masa depan. Selamat pagi Bapak Ibu, luar biasa ya hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Kalau kita sebagai murid Kristus kita membangun intensional bagaimana kita membangun disiplin, berdiam diri dan menyendiri bersama dengan Tuhan dan memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan tidak hidup dalam ketergesa-gesaan ya Bapak Ibu, karena waktu nggak bisa diulang kembali. Kita ingat ada keluarga, ada anak-anak dan ada teman-teman juga yang membutuhkan kita. Oke Bapak Ibu, kita juga ada pengumuman SPK. Bapak Ibu masih ingat kemarin Pak Ayung mengingatkan apa kepanjangan SPK? Saya pengikut Kristus. Itu akan diadakan kembali tanggal 25 September. Bapak Ibu masih ada yang belum ikut untuk SPK kali ini? Yang sebelumnya? Kita mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti SPK tanggal 25 September ya. Yang masih ingat moto SPK, boleh sama-sama kita kan moto SPK apa? Ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan.
kita butuh ya diingatkan kembali apa itu hidup kekal, siapakah Allah kita, sehingga kita juga mengalami pemulihan hidup hari demi hari. Yang selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi SPK. Ini buat Bapak Ibu kompak yang sudah melayani di SPK sebelumnya dan yang akan melayani di SPK tanggal 25 September nanti. Evaluasi SPK ini akan diadakan tanggal 11 September, itu onsite ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya saya ingatkan kembali, untuk pengumuman SPK itu pendaftaran melalui link. Bapak Ibu bisa tanyakan ke Fasel, Korsel atau Korwil masing-masing. Sebelum kita mengadakan diskusi kelompok, Pak Robert akan menyampaikan pengumuman buat kita sedikit ya. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Terima kasih Tince ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya. Oke, saya mau menyampaikan satu pengumuman yang cukup penting buat kami. Saya dan istri saya mau mengundang seluruh jemaat yang ada di sini untuk bisa hadir di dalam syukuran pernikahan anak kami. Ya. Semuanya ya, juga yang tidak hadir boleh dihimbau melalui komsel-komselnya ya, melalui korsel faselnya. Pada tanggal 18 hari Minggu malam ya, Minggu sore, pukul 6 sore ya. Jadi cuman karena kami mau tahu berapa banyak yang hadir, harap segera bisa mendaftarkan melalui faselnya. Jadi supaya bisa disediakan untuk makanannya berapa banyak. Bapak Ibu mau hadir? Terima kasih ya. Nah, sebentar kita mau masuk dalam diskusi kelompok. Ya, di dalam diskusi kelompok, tapi jangan menjadi beban ya Bapak Ibu ya. Kalau yang belum mendapatkan firman Tuhan nggak apa-apa, tetap ada di dalam kelompok. Tapi kalau yang dapatkan firman Tuhan boleh saling membagikan. Ya, oke silakan langsung masuk dalam kelompok. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Robert.